China kembali mencetak tonggak sejarah baru dalam perdagangan global. Untuk pertama kalinya, surplus neraca perdagangannya tembus angka 1 triliun dolar AS atau sekitar 16.700 triliun rupiah. Sebuah pencapaian yang menggambarkan bagaimana negara itu tetap menjadi pusat manufaktur dunia meski menghadapi hambatan tarif dan ketegangan geopolitik. Surplus ini adalah selisih antara ekspor dan impor. Selama 11 bulan pertama tahun ini, ekspor China mencapai 3,4 triliun dolar, sementara impor turun menjadi 2,3 triliun dolar. Hasilnya, Beijing menikmati keunggulan perdagangan yang bahkan belum pernah dicapai negara manapun di era modern. Sejak Presiden AS Donald Trump meluncurkan tarif besar-besaran pada awal tahun, tarif yang ia sebut sebagai timbal balik, AS berharap adanya penurunan ekspor China. Pada puncaknya, beberapa kategori produk dikenakan tarif hingga 145%. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih terpuruk, eksportir China mulai mengalihkan pasar mereka. Pengiriman ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, hingga Uni Eropa meningkat tajam. Hubungan dagang dengan Amerika Serikat melemah, tetapi pasar baru tumbuh jauh lebih cepat. Setelah kemenangan Trump di Pilpres 2024, strategi diversifikasi ini semakin agresif. Banyak perusahaan China bahkan memindahkan pabrik ke negara seperti Vietnam, Indonesia, Meksiko, dan Ethiopia, sehingga produk yang sejatinya buatan China tetap bisa masuk pasar AS tanpa terkena tarif. Ada beberapa faktor besar yang menjelaskan lonjakan ini. Pertama, ledakan produk teknologi dan kendaraan listrik. Ekspor barang teknologi tumbuh lebih cepat dibanding ekspor umum. Mobil listrik China misalnya, kini merebut pasar yang sebelumnya dikuasai Jepang dan Jerman. Tahun ini saja, lebih dari 6,5 juta unit mobil diekspor. Chip, semikonduktor, dan panel surya juga melonjak. Meski masih tertinggal dari AS dalam chip canggih, China kini mendominasi pasar chip untuk sektor industri, otomotif, hingga medis. Kedua, dominasi di rantai pasokan global. China menguasai 60 hingga 70% pasokan logam tanah jarang dunia, bahan penting untuk baterai, jet tempur, komputer, dan smartphone. Bahkan 90% proses pemurniannya dilakukan di China. Dengan kontrol ini, negara lain sulit menemukan alternatif. Ketiga, mata uang yang relatif lemah. Kurs renminbi yang murah membuat barang buatan China tetap lebih kompetitif dibanding produk serupa dari Eropa, Jepang, atau Amerika. Meski tarif Trump masih tinggi, rata-rata 37% untuk produk asal China, strategi rerouting perdagangan bekerja sangat baik. Ekspor China ke AS turun hampir 29%, tetapi pengiriman melalui negara mitra justru meningkat. Contohnya ekspor melalui Indonesia yang melonjak hingga sepertiga dibanding tahun sebelumnya. Ekonom Zichun Huang menyebut tren ini sebagai peralihan rute perdagangan yang kini lebih kuat daripada dampak tarif itu sendiri. Hasilnya, perdagangan global berubah tetapi tidak merugikan China, justru memperluas jaringannya. Dominasi China memicu kekhawatiran internasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa Uni Eropa mungkin akan menaikkan tarif kendaraan listrik China jika ketidakseimbangan perdagangan tidak diperbaiki. Beberapa negara Eropa kini mencoba meniru langkah AS dengan membatasi akses pasar China sambil mendorong perusahaan barat untuk memindahkan rantai pasokan ke negara lain. Lantas, apakah dominasi China akan berakhir? Untuk saat ini, kecil kemungkinannya. Banyak analis memprediksi ekspor China masih akan terus tumbuh. Bank investasi Morgan Stanley memperkirakan pangsa China dalam ekspor global akan naik menjadi 16,5% sebelum dekade ini berakhir. Selagi ekonomi domestik China melemah, ekspor menjadi mesin utama yang menjaga pertumbuhan ekonominya tetap stabil di sekitar 5% per tahun.
Dan selama permintaan global terhadap teknologi, mobil listrik dan produk industri tetap tinggi, China akan tetap berada di garis depan rantai pasokan dunia. Tarif Trump mungkin dirancang untuk menahan kebangkitan China, namun strategi itu gagal membendung aliran produk made in China ke seluruh dunia. Dengan taktik perdagangan cerdas, diversifikasi pasar, keunggulan manufaktur, dan mata uang yang strategis, China justru mencetak rekor surplus terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Iya, perang dagang bukan menghentikan China, justru membuatnya semakin kuat.